sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para DPL, Ibu Bapak DPL, serta mahasiswa yang akan mengikuti ujian KKN pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Untuk syaratnya, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, saat kalian presentasi, misalkan kelompok 1 yang presentasi, maka kelompok 1 harus menghidupkan video Zoom-nya ya. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dari DPL lain setelah mempresentasikan program kerja yang telah kalian laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, saya buka dan mohon kelompok awal, kelompok yang pertama pada sesi kali ini untuk mempersiapkan diri, mempresentasikan program kerja yang telah dilaksanakan. Monggo silakan. Halo, kelompoknya sudah lengkap? Ya, halo. Halo, dengar suara saya? Iya, Bu, dengar, Bu. Oke. Iya. Jadi di sini yang perlu kalian tahu untuk penilaian selama ujian, yaitu yang pertama persiapan, mulai dari PPT, kemudian penampilan, ya. Sebentar. Iya, dah. Halo? Iya. Sebentar Mas, saya bukakan untuk lembar penilaiannya apa saja agar kalian bisa mempersiapkan secara baik. Iya, saya tak buka dhisik. Ya, jadi yang perlu kalian persiapkan dan memang pasti dinilai adalah presentasi, kemudian penampilan, kerjasama, program kerja, serta luaran. Sehingga mohon dipersiapkan secara matang saat kalian nanti melaksanakan ujian KKN. Ya, untuk kelompok yang pertama, apakah sudah siap? Bentar, Bu.
kalau di sebelahnya Pak ini mesti gini. Soalnya dia pesan 2 Pak. Laptop dengan itu. Pak ini tidak. Mesti begini. Ini sudah hadir semua, ini gambarnya Pak Jelang dijejerkan sama gambarnya Jalal. Kayak kakak adik ya. Jelang dan Jalal. Seperti kakak adik. Kalau saya yang disandingkan dengan Pak Jelang seperti mati lampu. Yusuf Aditya itu siapa Pak? Bu, bentar ya Bu ya. Tapi Rizky Bayu ada problem. Nggak bisa share PPT. Kan tapi masih dicari apa ini? Udah nih. Oh, Maulid. Masih ibu yang buka dong. Sudah dibuka. Udah dibuka tapi karena kalian yang ngomong, kalian yang traktir saya. iya gampang. Gampang, double berarti. Mak kipas nanti harus sama. Dan Mbak Kuning. Halo adik-adik. Kelompok 4. Siapa semua itu? Masih mati Bapak. Kelompok 4 sudah siap? Sudah Bu. Desa Jembul. Oke. Silakan mulai dari sekarang, waktunya setengah jam ya. Kalau kelebihan berarti vitamina. Gambarnya bagus. Oke, monggo. Halo? Sambung jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
untuk kali ini kami akan mempresentasikan LPJ dari kuliah kerja nyata Desa Jembul dengan tema edukasi pengolahan produk hasil bahan alam yang berpotensi sebagai upaya preventif di masa pandemi pada masyarakat Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto melalui berbagai media dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk pertama kalinya kami akan memperkenalkan susunan anggota dari kelompok kami, yaitu APT Arisa Wahyuningsih, Asfam sebagai pembimbing, kemudian saya sendiri Rizky Bayu Suprapto selaku ketua, kemudian Jalaluddin Ahmad sebagai wakil ketua, Elisa sebagai sekretaris, Berlina Febrianti sebagai bendahara, Vanelia Rani sebagai PJ Tipek, Aliatin sebagai PJ Tipek, Tanda Melati dan Nindi sebagai PJ Cuci Tangan, Imelda sebagai PJ Dokumentasi dan Donasi Buku, Reni dan Yusuf sebagai PJ Buku Saku. Untuk outline presentasi kali ini yang pertama Desa Jembul, kemudian program kerja, pendanaan, jadwal, hasil pencapaian tiap proker, kemudian terakhir penutup. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Desa Jembul. Desa Jembul merupakan suatu desa yang terletak paling selatan di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dengan luas kurang lebih 50 hektar yang terletak dalam satu gugusan pegunungan Arjuna, Urilang, dan Semar. Desa Jembul merupakan batas wilayah sebelah utara yaitu hutan dan Desa Manting, sebelah timur Desa Ngembat, sebelah selatan Kabupaten Malang, dan sebelah barat Desa Rejosari. Desa Jembul berpenghuni 293 jiwa, banyak menggantungkan kehidupannya di hutan, terbagi dalam 4 rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW, mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Meskipun demikian, pola pertanian mereka tetap memanfaatkan lereng-lereng hutan sebagai penghasilan utama. Kemudian muncullah beberapa permasalahan yang telah kami ringkas, yaitu yang pertama komoditas melimpah berupa tanaman porang namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Mereka hanya menjual kemudian diekspor ke luar negeri. Yang kedua, banyak warga menghasilkan rempah-rempah namun belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya dijual kepada pengepul. Yang ketiga, terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kelima, terkendalanya pendapatan wisata karena wabah COVID-19. Nah, berikut adalah solusi yang kami tawarkan, yaitu bidang kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, kami melakukan edukasi pembuatan hand sanitizer dari bahan alam yang ada, seperti daun sirih. Kemudian bidang lingkungan, untuk memulihkan lingkungan dan memberikan informasi kepada masyarakat, kami membuat area cuci tangan dan pemasangan spanduk serta pengembangan tanaman bunga untuk pembangunan wisata, yaitu Bukit Pelangi. Untuk bidang ekonomi, kami mengadakan pengolahan dan pengemasan rempah-rempah menjadi serbuk instan herbal atau memanfaatkan sumber bahan alam yang ada untuk digunakan sebagai herbal tea-pack. Yang kemudian adalah bidang pendidikan. Kami melakukan penyuluhan dan demonstrasi cuci tangan pada siswa-siswi SD dan TK, penggalangan buku baca, pemberian buku sebagai acuan pengetahuan terhadap pandemi COVID-19. Yang kami jalankan dalam berbagai program yaitu edukasi pembuatan hand sanitizer, penggalangan buku, pembuatan buku saku,
penyuluhan cuci tangan dengan siswa-siswi SD dan TK, pembuatan area cuci tangan, dan edukasi pembuatan TPEX. Nah, untuk selanjutnya pendanaan akan dijelaskan oleh Elisa Dwi. Baik, untuk pendanaannya yaitu sumber dana dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medika yaitu sebesar Rp1.700.000. Kemudian dapat oleh bantuan dengan dosen pembimbing yaitu Rp180.000. Kemudian iuran mahasiswa sebesar Rp370.000. Sumbangan eksternal sebesar Rp150.000 sehingga total pemasukan yang kami dapatkan Rp2.400.000. Adapun pengeluaran yang kami dapatkan yaitu untuk pembuatan hand sanitizer yaitu memerlukan etanol sebanyak 4 liter Rp160.000, Aquades 2 liter Rp20.000, daun sirih 5.000, botol pam 86.000, bahan lab seperti TEA, karbopol sama pengharum itu menghabiskan dana 16.500 sehingga total untuk pembuatan hand sanitizer 281.500. Untuk pembuatan serbu instan atau tipek yaitu standing punch 12.000, kunyit 10.000, temulawak 10.000, jahe merah 35.000, kantong teh 300 lembar yaitu 113.000 sehingga total pengeluaran untuk pembuatan serbu instan yaitu Rp180.000. Untuk tong cuci tangan timba 125.000, spet 50.000, sabun cuci tangan 42.000, botol pam 43.000, pancuran 75.000 sehingga total untuk pengeluaran tong cuci tangan yaitu sebesar Rp335.000. Untuk buku saku yaitu jasa desain 20.000, cetak 10 buku 16.000, total 160.000 sehingga total pengeluaran untuk pembuatan buku saku sebesar 180.000. Untuk pengeluaran lain-lain seperti snack 60 box 300.000 karena kami setiap pertemuan hanya mengadakan satu minggu satu kali sehingga satu kalinya kami target untuk 20 box. Nasi kotak 22 box 330.000 untuk penutupan, buku tulis 5 box 132.500, pulpen 2 box 18.000, label 9 lembar 153.000, banner 55.000, stiker 17.000, jasa desain 35.000, rafia 6.000, tong sampah 55.000, aqua 30.000, bunga sebanyak 36 buah 105.000, masker 10 lembar 30.000, susu 35.000, keranjang parcel 15.000, hiasan kerlip 13.500, pita 3.000 sehingga total pengeluaran untuk keperluan lain-lain yaitu sebesar Rp1.333.000. Untuk total pengeluaran semua di total menjadi Rp2.309.500 sehingga pemasukan yang kami dapat Rp2.400.000 dan pengeluaran Rp2.309.500 sehingga saldo akhir yang kami terima Rp90.500. Untuk jadwal yang kami kerjakan adalah terbagi dalam 5 minggu. Minggu pertama pembukaan, kemudian minggu kedua tanggal 1 pemasangan poster dan penempatan buku. Terus minggu ketiga yaitu penyuluhan hand sanitizer. Terus minggu keempat penyuluhan cuci tangan dan minggu terakhir adalah penutupan. Ini adalah rundown-nya seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya adalah penyuluhan hand sanitizer kepada Jalaluddin Ahmad.
Untuk penyuluhan hand sanitizer, program kerjanya yaitu penyuluhan dan pembuatan hand sanitizer. Waktu pelaksanaannya Sabtu 15 Agustus 2020. Target luaran yang pertama adalah mahasiswa KKN dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses pembelajaran di Ristikes Rumah Sakit Anwar Medika. Dan yang kedua adalah masyarakat mampu memahami cara pembuatan hand sanitizer. Metode pelaksanaannya adalah mahasiswa memberikan penyuluhan kepada warga desa Jembul mengenai informasi cara pembuatan hand sanitizer dan bahan apa saja yang diperlukan dengan subtopik antara lain bahan-bahan, alat-alat, dan cara pembuatan. Capaian yaitu yang pertama masyarakat desa Jembul lebih memahami fungsi hand sanitizer. Yang kedua masyarakat desa Jembul dapat mengetahui bahwa hand sanitizer dapat dibuat dari bahan alam. Kemudian metode pelaksanaan kegiatan ini ditempuh dengan cara demo dan praktek langsung. Metode demo dilakukan dengan materi yang menjelaskan tentang pemanfaatan daun sirih serta cara pembuatannya menjadi hand sanitizer. Metode praktek langsung dilakukan dengan praktek menuangkan cairan hand sanitizer yang sudah dibuat di laboratorium Ristikes Anwar Medika bersama dengan masyarakat. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengelolaan daun sirih menjadi hand sanitizer antara lain corong, botol semprot, sedangkan bahan yang digunakan yaitu air rebusan daun sirih, etanol 70%, karbopol, dan air. Sedangkan cara pembuatan hand sanitizer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Air rebusan daun sirih, karbopol, etanol 70%, dan air. Kemudian menimbang karbopol dan dikembangkan dengan air hangat. Setelah mengembang, dimixer karbopol sampai terbentuk gel. Setelah sedikit terbentuk gel, ditambahkan etanol 70%, kemudian dimixer sampai tercampur rata. Kemudian ditambahkan air dan dimixer sampai tercampur. Terakhir yaitu menambahkan air rebusan daun sirih secukupnya pada campuran hand sanitizer yang sudah jadi. Berikut merupakan artikel yang sudah kami buat dengan judul hand sanitizer dengan komposisi air rebusan daun sirih, karbopol, etanol 70%, dan air sebagai pembunuh bakteri dan kuman pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah Saudara Imelda. Untuk program kerja selanjutnya yaitu penyuluhan dan kegiatan cuci tangan dengan siswa-siswi SD dan TK. Waktu pelaksanaannya yaitu 8 Agustus 2020. Kemudian target luarannya, siswa-siswi SD dan TK dapat mengetahui cara cuci tangan dengan baik dan benar. Dan siswa-siswi SD dan TK dapat mengaplikasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Metode yang dilakukan yaitu mahasiswa KKN melakukan penyuluhan dan demonstrasi cara mencuci tangan dengan baik dan benar di siswa SDN Jembul dan TK Mutiara. Kegiatan dilakukan secara terpisah antara siswa SD dan siswa TK untuk memaksimalkan kegiatan. Partisipasi mitra yang ikut atau melibatkan yaitu siswa-siswa SD, TK, Bapak Ibu guru, dan mahasiswa KKN. Sedangkan untuk capaiannya yaitu anak-anak desa Jembul menjadi paham bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan anak-anak desa Jembul lebih mengerti betapa pentingnya budaya hidup bersih. Kemudian untuk edukasi cuci tangan, kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan ceramah yang dilaksanakan pada 8 Agustus 2020 di Balai Desa Jembul. Untuk meningkatkan efektivitas, dilakukan media pembelajaran seperti poster, stiker, serta audio visual atau senam cuci tangan yang baik dan benar. Penggunaan audio sendiri mampu untuk memaksimalkan pembelajaran yang lebih baik. Untuk proses penyuluhan dan praktik, siswa SD ini akan dituntut untuk mempraktekkan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar menurut WHO, yaitu pertama, telapak tangan digosok dengan sabun. Kedua, menggosok punggung telapak tangan secara bergantian. Kemudian, sela-sela jari juga diberi sabun.
Keempat, ujung jari dicuci dengan bersih. Kelima, menggosok dan memutar ibu jari. Serta terakhir, meletakkan semua ujung jari pada telapak tangan dan membersihkannya digosok secara perlahan menggunakan air yang mengalir. Kemudian siswa-siswa SD yang mampu melakukan kegiatan tersebut diberi apresiasi dengan memberikan hadiah. Berikut adalah artikel yang kami buat, yaitu penyuluhan mencuci tangan yang baik dan benar melalui program KKN Stikes RSAM terhadap siswa SDN Jembul Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan Desa Jembul sigap, cerdas, dan sehat. Selanjutnya kepada saudara Yusuf. Program kerjanya pembuatan dan penyiaran buku saku. Pelaksanaan Jumat tanggal 2020. Target iuran mahasiswa KKN membuat buku saku yang berisi mengenai cara pembuatan hand sanitizer, herbal pack, dan tanggapan penanganan selama masa pandemi seperti ini. Untuk metode pelaksanaan, langkah pelaksanaan mahasiswa KKN melakukan pembuatan buku saku. Partisipan mitra kegiatan melibatkan mahasiswa KKN sendiri serta kepala desa. Untuk pencapaian dapat digunakan sebagai acuan dasar pengetahuan masyarakat Desa Jembul mengenai virus COVID-19, penanganannya, dan pembuatan berbagai stimulan peningkat imun dari bahan herbal. Adapun metode yang dilakukan dalam 2 tahap pertama, yaitu pengembangan dan uji coba. Pengembangan media pembelajaran, buku saku ini dilakukan memodifikasi model 4D menjadi 3D secara singkat. Tahap pertama, pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini diperoleh informasi tentang kebutuhan yang ada di lapangan untuk membantu mengembangkan media pembelajaran yang ada sebelumnya. Kedua, mendesain perancangan. Tahap perancangan dilakukan untuk merancang prototip produk pengembangan. Prototip ini dapat diartikan sebagai bentuk dasar atau model yang menjadi contoh asli. Prototip juga berarti perancangan awal yang merupakan bentuk dasar dari produk pengembangan itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk memodifikasi prototip produk yang dikembangkan dengan melakukan evaluasi dan revisi sebelum menjadi produk yang efektif. Berikut ini artikel yang saya buat, yaitu pengembangan buku saku materi COVID-19 untuk penduduk Desa Jembul pada masa pandemi. Selanjutnya adalah saudara Chandra. Berina dulu aja. Ya. Berikut ini program kerja pembuatan area cuci tangan. Dilaksanakan pada Rabu 29 Juli 2020. Ini program target program tambahan mahasiswa KKN bekerja sama dengan pihak warga Jembul dalam pengadaan area cuci tangan. Metode pelaksanaan yaitu langkah pelaksanaan mahasiswa KKN melakukan penyuluhan dan demonstrasi cara pembuatan area cuci tangan. Kegiatan dilakukan secara via daring untuk kegiatan penyuluhan dan demonstrasi. 2 yaitu partisipasi mitra kegiatan melibatkan warga dan mahasiswa KKN. Yang dicapai yaitu 1. Pendukung dibuka wisata tahap new normal. Ditempatkan di daerah-daerah yang penting terutama tempat perkumpulan dan akses keluar masuk desa.
Berikutnya disampaikan oleh Mbak Chandra. Metode pelaksanaan kegiatan ini ditempuh dengan cara sosialisasi dan praktek langsung. Metode sosialisasi dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat cuci tangan. Metode praktek langsung dilakukan dengan praktek 6 langkah cuci tangan yang dengan aturan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tong cuci tangan antara lain tong kosong dan keran. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air bersih. Cara pembuatan tempat tong cuci tangan yaitu yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti tong kosong dan keran. Yang kedua, membuat lubang untuk keran agar air bisa mengalir. Yang ketiga, setelah membuat lubang lalu pasang keran yang sudah disiapkan. Yang keempat, kemudian isi air bersih dalam tong cuci tangan tersebut. Berikut ini adalah artikel tentang tong cuci tangan yang kami buat, yaitu pembagian tong cuci tangan sebagai sarana untuk mencuci kebersihan tangan pada masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah saudara Irani. Program kerja selanjutnya yaitu pembuatan test pack. Waktu pelaksanaan Jumat 10 Agustus sampai Sabtu 15 Agustus 2020. Target luarannya yaitu pertama, mahasiswa KKN dapat menerapkan cara pembuatan serbuk instan herbal. 2. Masyarakat dapat mengolah rempah-rempah khususnya rimpang untuk dijadikan serbuk instan herbal. 3. Masyarakat dapat mengetahui manfaat rempah-rempah yang dijadikan sebagai serbuk instan herbal. Waktu pelaksanaan yaitu mahasiswa KKN melakukan demonstrasi pengolahan serbuk instan herbal dari rempah-rempah yang banyak dijumpai di lahan pertanian Desa Jembul. Capaiannya, pertama, sebagai inspirasi masyarakat untuk produk cenderamata khas daerah Jembul. 2. Sebagai stimulan peningkat imun yang baik untuk masyarakat menghadapi virus COVID-19. 3. Tambahan ilmu pengetahuan masyarakat untuk pengolahan tanaman herbal. Berikut metode pelaksanaan pada TIPEK. Kegiatan ini ditempuh dengan cara ceramah dan praktek langsung. Metode ceramah dilakukan dengan materi atau menjelaskan kepada masyarakat tentang tanaman kunir, jahe, temulawak, serta cara pembuatannya. Metode praktik langsung dilakukan dengan membuat teh celup bersama dengan masyarakat. Bahan yang digunakan adalah kunyit, temulawak, jahe merah. Alatnya nampan, kain hitam, mesin penggiling, simplisia ayakan, gunting pembungkus teh, sedangkan cara pembuatannya dicuci bersih masing-masing bahan kemudian ditiriskan. Rajang masing-masing bahan dan keringkan bahan-bahan dengan tempe, tidak boleh terkena dengan cahaya matahari langsung. Blender masing-masing bahan yang sudah dikeringkan, kemas dalam kemasan tipek masing-masing 10 gram. Ini artikel yang sudah kami buat dengan judul Minuman Teh Herbal Stamina dengan komposisi jahe, kunyit, dan temulawak sebagai daya tahan tubuh pada masa pandemi Corona. Nah, berikut adalah setelah selesainya presentasi yang telah kami jalankan dari Desa Jembul. Saya kembalikan kepada Bu Win untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih dari kelompok Desa Jembul. Ya, terima kasih untuk kelompok ini Desa Jembul. Dengar suara saya? Ya, dengar. Ini Desa Jembul. Ya, ya, oke. Ya, ini saya mau tanya aja. Ada beberapa ada beberapa program kerja yang sebenarnya sangat menarik. Salah satunya pembuatan tipek ya tadi. Apakah dari kelompok kalian itu memang memberdayakan masyarakat sekitar untuk memproduksi tipek? Karena sebenarnya tipek ini sangat bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonomi mereka. Saya lihat tadi kan ada wisata new normal ya. Nah itu kan bisa juga dijual sebagai kayak ini oleh-oleh atau apa seperti itu. Bagaimana menurut
kelompok kalian? Apakah hanya sosialisasi saja, tapi tidak sampai mendampingi mereka dan mengevaluasi serta memonitoring mereka? Nah, halo Bu. Halo. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Bu Kurin sedikit, kemudian nanti akan ditambahkan oleh PD Tipek. Untuk Tipek, gagasan ini dari Bu Aista sebelumnya, karena Bu Aista yang menyarankan untuk dibuatnya sediaan herbal tapi dalam bentuk 1x1. Nah, kemudian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Tipek ini sangat efisien. Karena di Desa Jembul saya lihat juga belum ada kayak ciri khas untuk dibawa oleh-oleh. Yang terkenal di Desa Jembul adalah kopi Dewa Jembul. Nah, dari situ kemarin juga warga juga sangat apresiasinya sangat tinggi. Bahkan akan dibuatkan sediaan kopi tapi di dalam bentuk celup. Halo. Bukuin. Ya Mas Bayu, gimana? Halo sudah? Ini mungkin ada tambahan dari DPL lain untuk bertanya atau melengkapi dari pertanyaan serta jawaban saya dan Mas Rizky Bayu yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa Pak Jelang atau Pak Irfan atau Bu Butet atau Bu Bella mungkin yang mau bertanya terhadap ini Desa Jembul. Halo Bu Kurin. Ya Bapak, silakan. Saya ingin bertanya pada tim KKN dari Desa Jembul melihat beberapa programnya tadi. Melihat programnya tadi sudah sangat bagus ya. Beberapa ingin saya tanyakan tentang luarannya, Mbak, Mas. Itu pada ada penggalangan buku itu belum jelas terkait luarannya. Bisa dijelaskan? Apakah kalian membuat suatu perpustakaan atau apa begitu? Baik Pak Jelang, saya akan menjawab pertanyaan jenengan. Jadi untuk program kami yang untuk penggalangan buku itu sebenarnya meneruskan dari proker Cutting yang terdahulu. Sebelumnya Cutting telah membuat seperti perpustakaan kecil untuk perpus di SDN Jembul. Kemudian kita untuk menambah buku yang ada, kami mengadakan penggalangan buku. Alhamdulillah penggalangan buku yang kami dapatkan cukup sangat banyak, sehingga kami dapat salurkan ke Desa Jembul khususnya untuk SDN Jembul. Berapa buku? 3 kardus Pak, kemarin Pak. Banyak ya? Yeah. Ya itu dapat sumbangan dari Pondok Gontor Pak. Oh. Iya, dari Pondok Gontor. Kemudian tidak hanya buku bacaan Pak. Ya. Kemarin juga ada sumbangan buku baru untuk apa? Kemarin untuk anak-anak TK. Karena kan ini kan mau ada apa? Pembukaan pelajaran baru. Nah, kami kemarin dapat sumbangan buku baru sebanyak 150.000.
uangnya Oh, kan iya. buku baru dan pulpen, kemudian seperti itu. Iya, Peralatan adik-adik TK. Oke, sangat bagus sekali. Maka tolong tadi belum jelas sehingga saya tanyakan gitu ya. Nanti bisa diteruskan terkait program ini. Iya, Pak Jelang, maaf mau. Ibu. Halo. Iya, Pak Jelang, maaf. Ini sebenarnya saya tertarik juga tentang penggalangan buku. Tapi saya harap untuk yang perpustakaan yang di desa itu tetap berkelanjutan gitu ya. Jadi tidak hanya penggalangan buku saja, tapi ada tindak lanjutnya lagi gitu. Membantu sekali nggak di sana, Mas, perpus tersebut? Halo? Untuk sumbangan buku itu, penggalangan buku itu sangat membantu Bu bagi anak-anak desa sana Bu, dari kalangan TK sampai SD Bu. Syukurin. Halo. Ya, maksud saya itu kan di situ udah ada tempat perpustakaan desa, itu luar biasa. Saya sangat apresiasi sendiri, menggalakkan minat baca masyarakat sekitar, anak-anak lah. Itu saya harap tidak hanya sekedar menggalang buku kemudian ditaruh di sana, tapi ada tindak lanjutnya. Ya, jadi perpustakaan ini tuh tetap ada sampai kapanpun dan bisa diturunkan mungkin nanti ke proker adik tingkat selanjutnya. Seperti itu ya, Mas. Baik Bu, nanti. Iya Bu. Untuk desa Jembul juga kemarin kan balai desanya itu baru Bu. Jadi kemarin juga tempat kepala desanya kalau mau buat perpu ya nanti dipakai. Ya, jadi nanti ada pembukaan kayak wisata baru kayak perpustakaan. Makanya beliau seperti itu. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti program Saya lanjutkan ya Bu Gurin. Pertanyaan selanjutnya, tadi ada kegiatan edukasi cuci tangan. Kalian melakukan penyuluhan di sana ya? Penyuluhan di sana. Tadi saya lihat dokumentasinya, kok pesertanya ada yang tidak pakai masker ya? Tadi di itu ada dokumentasi pesertanya itu tidak pakai masker. Apa tidak apa-apa? Oke, untuk kemarin itu Pak, pas pada waktu kami sudah yang lain mungkin Mbak Reni Febri, Mbak Aliatin, Mas Yusuf, Mbak Chandra, silakan dijawab. Halo, iya Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Pada waktu penyuluhannya, kita sudah menyediakan satu box masker yang untuk dibagikan kepada anak-anak yang mengikuti penyuluhan tersebut. Tapi pada waktu sesi foto, namanya anak-anak, ya ingin kayak maskernya dicopot gitu. Itu anak sama ibunya enggak pakai foto. Di PPT tadi loh. Ibunya enggak pakai foto, anaknya enggak pakai foto, enggak pakai foto, enggak pakai masker. Ibunya juga enggak pakai masker. Itu anak-anak dua-duanya, Pak. Ya, dua-duanya enggak pakai masker. Kan susah dikondisikan Pak Akul untuk anak-anaknya. Kenapa dicopot mau foto? Katanya biar eksis Kak gitu. Oke ya, sebenarnya pakai ya. Iya, sebenarnya pakai. Untuk protokol desa Jembul sangat ketat Pak.
Oh, alhamdulillah. Kemarin kami juga dibatasi tiap ke sana itu cuma hanya 6 orang. Oh Nggak iya. boleh lebih dari itu. Hanya boleh 3 motor, 6 orang. Jadi dari sana akses masuk pun sangat diperiksa. Bahkan kemarin dari Pak Polri-nya, apa namanya? Babin Kamtibnas itu kalau belum pas pada waktu apa penjelasan program kerja itu, kalau mau KKN di sini lebih baik dites rapid dulu, nah, seperti itu. Terus kemudian setelah kami jelaskan perlahan, ya kalau yang di daerahnya hijau dan sehat. Ya, oke. Selanjutnya untuk artikel-artikel yang kalian buat tadi, ada beberapa terkait penulisan nama, tolong didiskusikan dengan DPL-nya. Tolong didiskusikan dengan DPL-nya, baiknya seperti apa. Nanti pembagian nama-namanya dibagi biar rata. Soalnya nanti artikel itu dipublikasi di jurnal Pengabdian Masyarakat. Nanti tolong diskusi lagi dengan Bu Arista ya, DPL-nya ya, bukan Bu Kurin ya. Iya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Selanjutnya. Ini Pak, mohon maaf menyela sedikit untuk yang luaran. Iya. Jadi Mas, untuk luaran saya rasa kalau bisa ya, kalau menurut saya, pilihlah program kerja yang dari awal sampai akhir itu memperlihatkan adanya suatu perubahan. Contoh, nih contoh aja ya, pembuatan tipek yang tadi saya bilang. Lah pembuatan tipek itu kan ada mulai dari penyuluhan, kemudian dari pendampingan, pembuatan, kemudian dimonitoring, penjualan. Nah, seperti itu contohnya. Jangan menjadi semua kamu masukkan di suatu artikel. Nanti malah nggak jelas gitu loh. Lebih baik pilih salah satu program kerja, tapi yang bagus, yang mulai dari hulu dan hilir itu kelihatan. Itu sih saran saya. Ya, untuk penamaan dosen dan mahasiswa nanti didiskusikan lagi sama DPL-nya ya terkait nama pertama. Nah, itu yang penting kan nama pertama sama koresponden autor. Lanjut ya Bu Kurin, ini terakhir. Terakhir dari saya. Lihat jadwal. Tadi yang jadwal kalian presentasikan, saya ingin tanya di jadwal yang bolong-bolong-bolong. Itu yang di jadwal bolong-bolong itu kalian ngapain aja? Coba tengok jadwalnya tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Jela. Sebenarnya yang bolong-bolong itu kita ada kegiatan seperti membuat hand sanitizer di kampus dan membuat tea bag juga di kampus. Seperti itu, Pak. Ya diisi, ngapain aja? Hari ini ngapain? Membuat atau memformulasi apa? Membuat hand sanitizer, ditulis di situ. Kalau bolong-bolong belum dicantumkan. Iya, kalau bolong-bolong gitu nanti ditanyain ngapain aja. Ya nggak tahu ngapain. Iya. Ya, sudah dari saya. Oh, dari Bu Butet sudah nitip saya. Pak Charles? Sudah. Bu Bella? Sudah. Bu Kurin sudah. Oh, Bu Kurin out dulu. Sudah ya? Ditutup ya? Mungkin cukup sesi tanya jawab dari tim penguji. Cukup semua. Bu
Bu Kurin lagi ini saya akhiri dari tim menguji. Silakan dari kelompok Desa Jembul ditutup. Saya ucapkan selamat sudah menyelesaikan KKN dan terima kasih. Tolong ditindaklanjuti kelanjutannya sampai diestafetkan ke adik tingkat nanti ya. Tolong ditutup. Baik, demikian presentasi dari kelompok Desa Jembul. Kurang lebihnya ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa, Mak? Silakan dipersiapkan. Desa Jembul bisa menonaktifkan video. Desa selanjutnya bisa mengaktifkan video.